Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini semoga saudara baik semuanya. Kita memasuki perkuliahan untuk ilmu sosial budaya dasar, yaitu pertemuan ke-14. Ayo kita melihat bagaimana di papan terkait dengan manusia dan lingkungan. Sebuah materi yang menarik bagi kita bersama, karena ini menentukan tentang masa depan kehidupan manusia ketika dihubungkan dengan lingkungan. Ya, manusia dan lingkungan. Manusia sebagai subjek dan objek lingkungan. Jadi pada kesempatan ini kita membahas tidak cukup hanya sebagai subjek, tetapi sebagai objek. Atau saudara mungkin berpikir manusia itu sebetulnya lebih cocok sebagai subjeknya atau sebagai objeknya. Ayo kita bahas satu persatu, nanti kita bisa memberikan kesimpulan. Manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana pelajaran pada awal-awal, pertemuan pertama sampai pertemuan ke sekitar 4, kita berbicara manusia makhluk ciptaan Tuhan paling tinggi derajatnya. Kita paham, semua agama juga mengatakan begitu, bahwa posisi manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dan kondisi saudara sebagai manusia, maksudnya secara rasionalitas, memang saudara mempunyai perbedaan dibanding dengan yang lain. Yang paling mengutamakan adalah ketika saudara mempunyai pikiran, otak yang berbeda dengan lainnya. Meskipun saudara ketika dibanding dengan kepercayaan saudara, malaikat salah satu yang harus diyakini dalam sebuah agama. Itu saudara mempunyai kelebihan karena saudara, maksudnya manusia, itu mempunyai nafsu. Nafsu tidak harus diartikan negatif. Kalau diartikan positif, maka menghadirkan berbagai kreasi yang ada di bumi ini adalah itulah kelebihan dari manusia dibanding dengan malaikat. Hidup sesuai hukum alam, tetapi manusia mempunyai kecepatan lebih. Jadi, sebetulnya berbicara hukum alam, itu dia akan berputar dalam hal misalkan berbagai kehidupan atau makhluk hidup yang ada di sekitar, itu semuanya bisa berkembang, hukum alam berjalan, tetapi manusia selanjutnya, meskipun di situ ada matahari, selanjutnya menghadirkan lampu. Lampu yang seperti ini, nah, ini adalah lampu yang sebetulnya kalau berbicara bumi ini sudah mempunyai lampu yang namanya matahari. Bahkan ketika malam hari pun matahari tetap menyinari melalui pantulan dari bulan ataupun bintang-bintang atau planet-planet sebetulnya, bukan bintang, planet-planet yang ada. Tetapi manusia mempunyai kecepatan lebih. Dia akan bagaimana kalau di malam hari itu tetap bisa produktif. Akhirnya selanjutnya dihadirkanlah seperti lampu seperti ini. Dihadirkanlah selanjutnya berbagai alat produksi yang seharusnya malam hari karena tanpa matahari dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga terkait dengan berbagai yang disupport oleh alam, taruhlah air. Air itu secara alami bisa mencukupi semua kebutuhan manusia. Tetapi manusia selanjutnya menjadikan dia lebih dingin, menjadi es, bahkan menjadi panas. Padahal kalau kita ingin seperti dingin total, ya di kutub itu suasana betul dingin, tetapi kadang di suasana panas bisa menciptakan suasana yang dingin juga dan sebaliknya. Manusia membawa insting akal untuk berkembang. Ini yang saya katakan pada awal tadi. Kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Kita mengulang lagi materi-materi kemarin, tapi tidak apa-apa. Karena ini adalah saudara sadar bahwa saudara itu mempunyai kelebihan.
Terkadang saudara sebagai mahasiswa itu kan berpikir, apa ya kelebihan saya? Padahal saudara, dibanding dengan berbagai makhluk yang ada, itu saudara punya kelebihan yang luar biasa. Yang lebih khusus adalah ketika punya insting, mempunyai akal, saudara bisa berbuat untuk apapun, untuk kebutuhan saudara. Meskipun terkadang menghasilkan hal yang produktif, positif, terkadang mengakibatkan hal yang negatif, menjadi ancaman terhadap kehidupan saudara dan manusia. Selain akal budi, mempunyai kebutuhan, dorongan, dan kemauan, serta pemenuhan menimbulkan variasi budaya. Jadi, ya, sebagaimana pada penjelasan kemarin-kemarin, akal budi kita bisa menghasilkan budaya, menghasilkan tradisi, itu mendukung kehidupan manusia yang lebih baik. Dan hal itu akan mensupport terhadap kehidupan manusia. Secara naluri juga manusia juga mempunyai kebutuhan. Taruhlah saudara ketika mau kuliah saja, maka kebutuhan saudara bagaimana ya supaya saudara bisa termudahkan untuk perjalanan dari rumah ke kampus misalkan. Sebagai orang teknik misalkan, saudara berpikir bagaimana menghasilkan, memproduk berbagai alat teknik untuk membantu manusia. Saudara mempunyai tugas yang besar terkait dengan bagaimana membantu mempermudah kehidupan manusia ini. Menimbulkan variasi budaya sehingga antara satu dengan lainnya berbeda, menimbulkan budaya yang sangat beragam, bahkan tidak hanya budaya dalam arti budaya yang saudara pahami kesenian ya, dalam taruhlah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, variasi budaya antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jepang beda. Misalkan budaya apa untuk bersatu dalam sebuah keluarga atau menyatukan keluarga antara di sini dan di Jepang berbeda. Budaya dalam berkomunikasi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Yang terkadang antara satu dengan lainnya itu tidak nyambung karena tradisinya berbeda. Terkait yang mensupport misalkan, saudara di sini di Indonesia, di daerah tropis sangat senang ketika dari rumah ke kampus disupport oleh sepeda motor. Tapi kalau di Jepang tidak. Mereka sangat tidak suka terhadap sepeda motor, meskipun produksi sepeda motor rata-rata yang dibeli oleh orang Indonesia adalah produk dari Jepang. Baik Honda, Yamaha, Suzuki, itu adalah produk-produk Jepang. Tentunya Honda, Yamaha, Suzuki variannya banyak ya. Nah, itu kan kita ngomong merek. Berbicara Honda misalkan, ada Vario, ada Astrea, kalau dulu itu Astrea, ada CG, CB, itu banyak. Semuanya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, variasi budaya. Begitu juga Suzuki ataupun Yamaha. Sekali lagi saya menyampaikan tadi, di Jepang tidak ada budaya, variasi budaya untuk memudahkan satu ke tempat lain itu dengan menggunakan sepeda motor. Mereka bekerja itu hal yang biasa, taruhlah berjarak 200 km, 300 km setiap hari mereka PP, hal yang biasa karena dibantu budaya kereta api di sana. Berbeda kereta api yang ada di Indonesia, kereta api di Indonesia itu untuk bepergian, kalau di sana untuk semacam dari tempat kerja dari rumah ke tempat kerja, meskipun juga bepergian juga, tetapi bahwa dari rumah ke tempat kerja yang harus berjarak 200 kilo, 100 kilo, 150 kilo, itu biasa mereka tempuh setiap hari, tentunya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia 500, taruhlah 200 kilo itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 6 jam. Kalau di Jepang cukup 1 jam, bahkan setengah jam. Itulah sekali lagi variasi budaya yang ditampilkan
Indonesia dengan di Jepang, support terkait dengan kehidupan itu berbeda. Apalagi budaya yang saudara artikan tentang kesenian. Kita kan tadi ngomong tentang manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Sekarang kita berbicara lingkungan. Lingkungan itu ada 3 hal, biotik, abiotik, buatan. Ini kan tadi sudah sempat kita bincangkan juga terkait dengan apa yang terjadi di Jepang dan yang ada di Indonesia. Betul, belum yang di Amerika dan lain sebagainya. Biotik tentunya ya yang dia hidup, abiotik yang berawal dari yang mati-mati, ya benda-benda mati tentunya. Buatan ya produk kreasi manusia tadi. Ini adalah selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan semuanya membutuhkan keseimbangan, keselarasan, keserasian untuk mensinergikan 3 hal ini. Tidak bisa kita hanya biotik saja tanpa membutuhkan tanah, atau abiotik saja tanpa membutuhkan tumbuhan ataupun lainnya. Kemudian menghilangkan atau mengabaikan tentang buatan, mengabaikan tentang berbagai alat teknik yang saudara produk, komputer yang saudara kemudian bisa produk dan membantu untuk kehidupan manusia, itu tidak mungkin. Ini perlu ada keseimbangan antara biotik, abiotik, buatan, perlu keselarasan dan keserasian, sehingga sekali lagi tadi kita berbincangkan manusia sebagai subjek dan objek lingkungan itu bisa sinergi, bisa berjalan bersama-sama tanpa ada yang mengganggu antara satu dengan lainnya. Jadi pada ilmu sosial budaya dasar itu kita belajar sebagai manusia yang hidup di tengah lingkungan yang selanjutnya pada satu posisi kita bisa menjadi subjek dan satu sisi bisa menjadi objek lingkungan. Kalau dihubungkan dengan biotik, abiotik ini bisa-bisa kita bisa menjadi objeknya, tetapi kalau berbicara buatan kita menjadi subjeknya. Tapi ayo kita lihat nanti, kita perjelas pada halaman selanjutnya. Manusia bisa menjadi subjek dan objek lingkungan. Ya, itu yang barusan kita katakan tadi. Mengolah sumber daya alam, sumber alam dan sosial di lingkungan. Sumber alam tentunya yang berupa apa yang ada di sekitar kita, di luar manusia, alam sosial di sekitar kita yang hubungannya dengan manusia. Sumber alam. Jadi hebatnya bumi ini, baik menurut teologi keimanan, itu memang diciptakan untuk manusia. Berbicara sosial, bahwa manusia itu bisa hidup dengan semua lingkungan, semua masyarakat, semua orang yang ada di lingkungannya, sosial yang ada di sekitarnya. Supaya bisa maksimal dalam perjalanan hidupnya, maka manusia perlu mengolah sumber daya alam, dan sosial tersebut. Mengelola dan memanfaatkan lingkungan tidak sebatas pada lingkungan fisik, juga lingkungan sosial. Jika baik, berefek baik juga sesuai budaya dan etika. Maksudnya bahwa, saudara, manusia itu perlu mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang benda hidup, baik yang benda mati. Jadi saudara tidak bisa hidup itu meskipun mempunyai kekayaan besar, mempunyai taman, mempunyai kebun, mempunyai barang-barang yang banyak, kemudian tanpa berhubungan dengan lingkungan sosial. Sebaliknya, saudara mempunyai keahlian berkomunikasi, mempunyai kepemimpinan tanpa peduli terhadap lingkungan fisik, saudara tidak juga bisa terkait dengan hidup secara sempurna di bumi ini. Ini kalau kita hubungkan dengan saudara sebagai mahasiswa teknik misalkan, maka saudara tidak mungkin hidup itu hanya dengan masa depan dunia teknik saja. Tetapi manusia-manusia di sekitar saudara itu adalah penopang dari kehidupan saudara. Meskipun saudara sibuk, tetap bagaimana memposisikan mereka adalah bagian dari saudara dan sebaliknya. Manusia tidak sekedar hidup untuk hayati,
butuh udara untuk bernafas, butuh air untuk diminum, tetapi itu semua butuh diproses dengan baik, enak, dan bervariasi. Jadi, pada dasarnya, semua kebutuhan kita terselesaikan. Tetapi kalau saudara tidak peduli terhadap lingkungan yang ada, maka bisa-bisa saudara bisa minum dalam waktu 1 tahun cukup hanya 6 bulan, dan sebaliknya. Karena di beberapa tempat, ketika saudara tidak menyentuh lingkungan, bisa-bisa air itu hanya bisa didapatkan 6 bulan, karena di Indonesia adalah daerah tropis. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Yang itu, ketika tidak musim penghujan, ada beberapa tempat yang tanpa berhubungan dengan atau menyentuh terkait dengan sumber daya alam yang ada, selanjutnya saudara tidak bisa mendapatkan air, kecuali hal yang sangat sedikit misalkan. Ini selanjutnya, hidup itu tidak hanya sekedar hidup. Keberadaan udara itu perlu dikawal betul. Saudara tidak boleh menyia-nyiakan terkait dengan udara yang ada, minuman yang ada, bahkan lingkungan yang ada. Begitu juga terkait dengan manusia-manusia yang ada di sekitar saudara. Dengan beragam tersebut, berilmu dan berbudaya manusia lebih manusiawi. Jadi, saudara kuliah, sekolah itu dalam rangka tidak hanya mencari pekerjaan, tidak hanya ingin membebaskan dari buta aksara atau ingin mengetahui, ingin mendapatkan ilmu, tidak. Tapi saudara juga bisa menjadi orang yang berusaha bisa hidup di tengah lingkungan perkuliahan, meskipun sangat beragam model, pola masing-masing mahasiswa yang ada di sekitar saudara. Tradisinya berbeda. Kalau saudara tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bersinergi dengan mereka, saudara kemungkinan tidak bertahan lama dan kemungkinan drop out dari sekolah. Manusia, lingkungan, dan lingkungan sosial budaya. Manusia hidup di bumi tidak sendiri, tapi dengan hewan, tumbuhan, dan lain-lain, sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Jadi, kita itu harus sadar bahwa kita, meskipun sebagai makhluk yang paling hebat, tetapi hidup bersama mereka. Dalam bahasa yang sederhana, saudara harus bisa berkomunikasi dengan tumbuhan. Ayo, pernah nggak saudara coba berkomunikasi dengan tumbuhan? Berkomunikasi dengan hewan? Taruhlah misalkan ada kambing atau sapi. Bagaimana sapi dan kambing itu tidak marah terhadap saudara? Dalam bahasanya tidak nyunggat saudara. Itu kan perlu komunikasi. Kalau saudara biarkan pada mereka lapar, bisa-bisa saudara dibuat babak belur oleh kambing dan sapi tersebut. Loh, apa hubungannya Pak? Apa hubungannya sapi dengan kambing dengan saya? Toh mereka juga makhluk. Nah, mereka itu loh butuh ketika ada saudara itu bagaimana bisa membantu mengambilkan misalkan rumput ataupun hal yang hijau untuk dimakan. Tetapi kalau saudara tidak peduli, ya mereka akan marah. Itu hewan, apalagi manusia. Pasti mempunyai hal yang titik poin yang sama tetapi dengan pola yang berbeda. Tanpa mereka, manusia tidak bisa hidup. Jadi, saudara harus pahami, tanpa lingkungan itu semuanya, tanpa ada hewan, tanpa tumbuhan, saudara tidak bisa hidup. Tanpa ada orang-orang di sekitar saudara tidak bisa hidup. Hubungannya pasif, tetapi tanpa mereka manusia tidak bisa hidup. Jadi, bahkan saudara ketika di belakang saudara ada pegunungan, ada sawah yang luas. Tanpa mereka, saudara tidak bisa hidup. Mereka adalah hal yang mensupport terhadap kehidupan saudara. Pak sudah tahu, saya mulai kecil itu sudah. Iya, saudara tahu. Tetapi saudara tidak sadar bahwa semakin lama, selanjutnya berbagai sawah dibuat perumahan, dan akhirnya orang membeli beras itu mahal. Karena apa? Sawah digunakan untuk perumahan. Gunung yang dulu asri, indah, membuat segar karena banyak tumbuhan, selanjutnya dikepras seakan-akan rata. Apa yang terjadi? Ya,
mungkin banjir akan sering terjadi. Karena air tidak bisa ditahan oleh berbagai pohon yang ada di hutan atau di gunung tersebut. Ya, berbagai flora fauna yang ada selanjutnya bisa hilang, akhirnya kemudian manusia tidak tersupport oleh mereka semuanya. Pentingnya pendidikan lingkungan, maka perlu sedini mungkin. Jadi, saudara memang bukan fokus kepada pendidikan lingkungan ya, tetapi harus tetap peduli karena itu adalah bagian dari saudara. Ada fokus jurusan prodi sendiri terkait dengan hal ini. Keberadaan manusia berkembang melalui interaksi. Jadi saudara kalau ingin hidup survive, maka harus berinteraksi dengan siapapun. Maksudnya, kalau saudara di lingkungan kampus, ya dengan yang di kampus, di lingkungan kerja, dengan di lingkungan kerja, di rumah, dengan orang-orang di sekitar saudara, itu perlu berinteraksi. Kalau tidak, sangat mungkin keberadaan saudara itu tidak mempunyai arti banyak. Seandainya saudara bisa hidup, ya sebatas hidup, tidak mempunyai banyak arti dan fungsi. Bisa-bisa saudara sebagai objek saja oleh lingkungan, tidak bisa menjadi subjek lingkungan. Belum selesai. Ayo kita lanjutkan. Sebagaimana makhluk sosial, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Ini kita ulang lagi. Jadi intinya bahwa lingkungan fisik, lingkungan sosial berperan terhadap kehidupan saudara. Hubungan antar manusia, lingkungan alam, dan lingkungan sosial budaya saling kait mengait, ia tergantung pada manusia itu sendiri. Jadi saudara sebagai subjek kehidupan bisa mengatur, mengelola lingkungan, tetapi juga saudara bisa menjadi objek lingkungan ketika saudara bisa menerima terkait dengan apa yang dibantu oleh lingkungan. Tentunya salah satunya saudara sangat dibantu ketika ada mangga berbuah, pisang berbuah, itu kan terbantu. Ketika ada air hujan, selanjutnya saudara segar dan sumber keluar, dan selanjutnya. Pengaruh timbal balik antara lingkungan alam dan sosial budaya. Studi lingkungan itu gejala-gejala atau studi yang tentang gejala-gejala dan masalah kehidupan manusia. Tentunya ada prodi atau jurusan tersendiri, tetapi pada kesempatan ini dengan ilmu sosial budaya dasar, kita belajar tentang itu meskipun hanya 2 SKS. Kita berusaha belajar tentang bagaimana pengaruh timbal balik antara lingkungan alam dan sosial budaya. Menurut Patrick Gaden, kehidupan kelompok manusia dalam lingkungan yang dibantu oleh 3 kaki dari suatu tripod, yaitu tempat, karakter fisik dari lahan, orang banyak atau keadaan rasial yang dengan karakternya yang turun-temurun, dan kerja, keadaan mode aktivitas ekonomi dengan jaminannya yang menunjang. Jadi, karakter fisik, lahan, rasional karakternya yang turun-temurun manusia, kemudian tempat kerja keadaan mode aktivitas ekonomi yang jaminannya menunjang. Diberi nama trilogi Geddes karena selanjutnya diungkapkan oleh karena bisa ditampilkan dalam 3 hal, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Ini adalah yang disampaikan Patrick Geddes bahwa kehidupan kelompok manusia dengan lingkungannya untuk lebih bermanfaat, terfungsikan, maka 3 hal ini, ya saudara akhirnya menjadi kalau begitu jurusan saudara, apa yang saudara pelajari selama di kampus itu kecil ya, di sana nggak tahunya ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi. Ketiganya sebetulnya kita tampilkan di dalam ilmu sosial budaya dasar. Kan sederhana. Berbeda dengan SKS yang saudara ambil lebih banyak lagi, dan itu tidak membincangkan ini. Membincangkan teknis terkait dengan masa depan saudara. Geografi, sosiologi, ekonomi, saudara pasti bisa mendalaminya secara mendalam kalau saudara di dalamnya, tetapi sepintas kalau di sini ya, ini hubungannya dengan bumi, ini hubungan manusia, ini hubungan dengan perekonomian. A.J. Herberstone, AstraZeneca mentransformasikan ketika hal itu sebagai lingkungan, organisme, dan fungsi. Jadi 3 hal, geografi, sosiologi, ekonomi atau trilogi ini tadi, tripod ini tadi, kemudian oleh Herberstone itu diartikan mentransformasikan
yaitu kepada lingkungan, organisme, dan fungsi dalam hal pengaruh timbal balik antara lingkungan alam dan sosial budaya. Sehingga sebetulnya saudara sebagai subjek dari lingkungan perlu bisa menampilkan atau bisa menjadi orang yang mampu menggerakkan mampu menguasai tentang geografi, sosiologi, dan ekonomi dalam kehidupan teknis saudara, atau lingkungan, organisme, dan fungsi kehidupan. Ketika saudara menjadi subjek, itu harus dilakukan. Tetapi ketika saudara menjadi objek lingkungan, maka saudara terbantukan dengan keberadaan itu semuanya. Bahkan saudara tidak berbuat apa-apa pun, mereka akan mensupport saudara. Meskipun terkadang manusia itu merusak lingkungan. Contoh, ya banyak kehadiran berbagai sampah itu merusak lingkungan, khususnya plastik misalkan. Dia tidak bisa dicerna oleh tanah, dan akhirnya menjadikan berbagai pohon tidak bisa berkembang baik karena ada plastik misalkan. Lingkungan mengancam umat manusia. Sebagian besar disebabkan komponen manusia sendiri. Jadi bukan karena lingkungannya. Lingkungan itu hebat ya. Mereka membantu kehidupan manusia, tetapi mereka pasif. Dia pasif. Kalau kita tidak menjadi subjek yang baik, maka dia pasif. Tetapi kalau kita subjek yang negatif, maka mereka akan mengancam. Taruhlah seperti yang saya ceritakan tadi, gunung kalau dibabat hutannya, pohonnya, maka akan menjadikan dia gundul dan mengakibatkan banjir ketika musim penghujan, karena air tidak bisa ditahan, dimasukkan ke tanah oleh pohon-pohonan yang ada di hutan tersebut. Atau paling enggak berbagai air yang sudah bersatu dengan tanah tidak bisa ditahan oleh akar-akar pohon-pohonan, sehingga dia langsung saja turun ke bumi, maksudnya turun ke daratan dari daratan tinggi tanpa ada hambatan, akhirnya mengakibatkan banjir yang tinggi. Itulah yang kita katakan tadi, bahwa lingkungan bisa menjadi mengancam saudara. Bahkan terkait dengan udara yang ada di sekitar saudara, itu bisa menjadi ancaman bagi saudara ketika saudara tidak memanfaatkan. Begitu juga air yang jernih bisa menjadi ancaman bagi saudara ketika saudara tidak memanfaatkan dengan baik. Maksudnya, saudara tidak bisa menjadi subjek kehidupan, subjek lingkungan yang baik. Kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan, merupakan penerapan teknologi yang tidak tepat guna, merupakan hal-hal yang ketika kita jadi subjek lingkungan yang tidak benar. Jadi sebetulnya tidak ada kemiskinan, keterbelakangan, tidak ada. Hanya kita aja tidak benar dalam hal menjadi subjek lingkungan. Apalagi ketika serakah, ingin menguasai alam, semua pohon ditebang. Itu yang selanjutnya. Penerapan teknologi, maksudnya misalkan kita ketika mencari ikan dengan cara-cara yang mematikan dari besar sampai yang kecil, itu kan menjadikan semua bibit dari ikan itu mati semuanya. Akhirnya yang rugi ya kita sendiri. Bermacam pesawat dan mesin, oksigen, karbon dioksida mempengaruhi kesehatan penduduk. Maksudnya ini adalah hal yang sempat kita bahas tadi. Maksudnya kalau kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik, oksigen yang baik bisa menjadi karbon dioksida. Padahal karbon dioksida bisa dimanfaatkan dan kemudian menjadi hal yang lebih baik lagi. Itulah terkait dengan materi pada hari ini, manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan sangat tergantung pada saudara sebagai subjek. Jadi, pada dasarnya, terserah pada saudara, maksudnya manusia, saudara itu manusia. Apakah saudara ingin menjadi objek lingkungan yang pasif, yang tidak peduli untuk menghadirkan kebaikan kehidupan ini, atau menjadi subjek yang positif? Karena semuanya tergantung pada manusia itu sendiri. Ketika dihubungkan dengan program studi saudara, maka saudara bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam berbagai teknik
lapangan untuk lebih baik, untuk dimanfaatkan saudara sebagai subjek lingkungan saudara. Dan apakah nanti berefek negatif terhadap hal yang lain, kehidupan lain, maksudnya misalkan lingkungan sumber daya alam yang ada di sekitar, itu tergantung saudara. Apakah mampu menampilkan, yaitu tadi, proses yang pemanfaatan lingkungan atau pendayagunaan lingkungan yang bisa serasi, yang bisa menghadirkan sebetulnya tidak mengganggu kehidupan lingkungan yang ada. Sehingga saudara sebetulnya dihadirkan keberadaan lingkungan, baik itu saudara percaya terhadap Tuhan, atau mungkin secara rasional itu adalah ya dalam kehidupan positif bahwa itu adalah memang ada di bumi ini. Selanjutnya, saudara kalau tidak mampu menampilkan dengan baik, akan hancurlah lingkungan ini. Tetapi kalau saudara menampilkan baik, maka akan bisa membantu kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa menjadi subjek baik, tetapi ketika menjadi objek yang baik, tanpa ada merusak, maka lingkungan saudara juga tidak akan rusak. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi kehidupan saudara dalam hal hubungan manusia dengan lingkungan saudara. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.